Apa kalian pernah pengen jadi samurai yang punya banyak jurus? Karena kali ini akan ada seorang samurai yang kecepatan tangannya melebihi kecepatan gosip tetangga. Samurai tersebut bernama Genshin Himura, yang pada saat itu hidup di sebuah masa yang mengerikan karena sering sekali terjadi peperangan di seluruh penjuru negara Jepang yang berada di bawah sistem pemerintahan Shogun, di mana hal itu membuat hadirnya sekelompok pejuang yang disebut kelompok Josu, di mana Genshin Himura alias Batosai adalah salah satu anggotanya. Tujuan mereka adalah ingin mengembalikan sistem pemerintahan kepada kekaisaran dengan tujuan agar negara menjadi lebih damai. Namun bagaimana lika-liku sangat sengit pertarungan mereka membawa era baru. Mari tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung terjun saja ke dalam petualangannya. Selamat menyaksikan. Suatu hari Genshin tertangkap oleh kelompok Shogun dan hendak dihabisi oleh mereka. Saat sedang diintimidasi, salah satu anggota kelompok tersebut lengah dan memberikan kesempatan kepada Genshin untuk mengunyah kupingnya. Genshin mengambil sebilah pedang dengan congornya. Lalu ia gunakan pedang itu untuk membasmi para makhluk di sana bagai serangga. Tak lama kemudian tempat tersebut yang telah menjadi TKP didatangi pada polisi Shogun yang disebut Shinsengumi Gumi yang dipimpin oleh seorang samurai bernama Saito Hajime, di mana kondisi tempat yang sangat brutal membuat mereka yakin bahwa ini semua adalah ulah Batosai si pembantai. Hal itu menandakan bahwa sosok Batosai memang sudah viral di seluruh penjuru negeri. Iwemone, Hitokiri Batosai da, Shimonami da mone. ただの人斬りです。Di suatu malam terlihat sekelompok pemuda dari kelompok Shogun yang sedang merayakan kawannya yang hendak kawin. Tiba-tiba Genshin datang dengan misi menghabisi mereka. Namun sang pemuda ini yang hendak menikah terus bangun walau ditebas seakan memiliki semangat hidup yang sangat kuat. Hingga terjadilah serangan terakhir mereka berdua yang walaupun pemuda tersebut kalah, ia berhasil meninggalkan luka sabetan pada Genshin di pipinya. Namun pada akhirnya, semangat ingin hidup pemuda tersebut yang sangat kuat membuat Genshin berjalan pulang dengan sedikit terganggu benak batinnya. Keesokan harinya di penginapan tempat kelompoknya bersembunyi, dia bertemu dengan pemimpin dari kelompok Josu yang bernama Katsuda. Genshin diperingatkan untuk berhati-hati pada kekuatan polisi Shogun yang bernama Shinsengumi tadi karena mereka semakin kuat, terutama pada salah satu anggota Shinsengumi yang disebut Serigala Mibu, yang bukan lain adalah Saito Hajime. Cerita pun lalu beralih ke 1 tahun sebelumnya saat Genshin baru hendak bergabung dengan kelompok pejuang Josu, di mana Genshin yang badannya kurang bergizi dicemooh oleh 2 orang seniornya yang meminta Genshin membuktikan kemampuannya. Namun Genshin berpegang teguh tidak mau melawan kelompoknya sendiri. Seorang pemimpin pejuang lainnya yang bernama Shinsaku memberikan pedang pada Genshin memintanya melawan anggotanya itu, dan tidak sampai hitungan detik. Genshin dengan kegiatan tangannya dapat menebas pakaian lawannya dan mempermalukan orang tersebut. Katsura dan Shinsaku yang kagum akan kemampuan Genshin bertanya teknik apa yang digunakan olehnya. Genshin berkata bahwa teknik yang digunakannya disebut Hitemitsu Giryu. Yang kemudian Katsura berkata pada Shinsaku bahwa dia pernah mendengar teknik tersebut yang dikiranya hanyalah sebuah mitos, di mana hal itu membuat Katsura akhirnya merekrut Genshin sebagai seorang pembunuh dengan tugas-tugas yang sangat penting. Disitulah awal mula Genshin menjadi Batosai si pembantai. Lalu kisah kembali ke masa kini di mana Katsura yang sedang dikorek kupingnya berkata walaupun setahun ini Genshin telah membunuh banyak orang, namun Genshin tetap memiliki hati orang baik karena terlihat jelas
Genshin dalam kegiatannya membantu musuh selalu terlihat kegelisahan dalam dirinya. Sami senang, bersama-sama bersenang. Di sebuah warung remang tampak Genshin masih terganggu akan ingatannya tentang si pemuda yang dilawannya saat itu. Dan saat hendak menenggak sajos, tiba-tiba seorang wanita datang dan digoda oleh berandalan yang berada di sana. Berandalan tersebut sempat ingin berbuat onar, namun untungnya dicegah oleh Genshin yang lalu mengusir mereka. Omae dari sesigai dibawa naik sesuatu ini akan itu mesti gitu. Pada berandalan yang merasa dipermalukan pun bersembunyi di luar hendak mengeroyok Genshin. Namun Genshin menyadari keberadaan mereka dan menyarankan mereka untuk pergi dan tiba-tiba seekor pendekar bertopeng melibas berandalan itu dengan kecepatan penuh dan hendak menghabisi Genshin. Namun sekali lagi dengan kelihayannya, Genshin berhasil mengalahkan pendekar tersebut dengan mudah. Ternyata Nona yang ditolong tadi berada di sana tadinya hendak berterima kasih kepada Genshin. Namun akhirnya malah menyaksikan pembantaian itu hingga membuatnya jatuh terpingsan-pingsan. よく惨劇の場を血の雨が降ると表しますけど、あなたは本当に血の雨を降らすのですね。Genshin akhirnya membawanya ke penginapan agar wanita tersebut dirawat. Keesokan harinya, wanita tersebut diminta oleh pemilik tempat penginapan untuk bekerja di sana, dan akhirnya wanita itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Tomoe Yukishiro. No, Tomoe desu Yukishiro Tomoe. Kecantikan dan kelemahan Tomoe membuat orang-orang di sana terkesima dan menganggap bahwa ia dan Genshin adalah pasangan yang serasi. Hal itu membuat Genshin merasa Tomoe akan mengganggu misinya dan meminta Tomoe untuk pergi kembali ke keluarganya. Namun Tomoe berkata bahwa ia sudah tak memiliki keluarga ataupun tempat untuk pulang, membuat Genshin mengizinkan Tomoe untuk tinggal di sana. Setelah itu Genshin bertemu dengan Katsura untuk melaporkan kejadian tentang penyergapan yang semalam dialaminya. Namun Katsura dan anggotanya berkata, hanya sedikit orang yang mengetahui tentang identitas Genshin sebagai Batosei yang kemudian diperkirakan. Pasti ada seorang mata-mata menyempil di antara mereka. Hari-hari pun berlalu di mana Genshin menjalani misinya dan Tomoe menjalani aktivitasnya. Sampai suatu hari Tomoe memergoki Genshin yang baru pulang menjalani misinya, bertanya apakah Genshin akan begini terus tanpa ada akhirnya. Waduh, jazongko. Anda tak ketika kita yoriwa. Nakanaka netsukinakute. Lady Kabahodo, Chiyo. このままずっと人を殺め続けるおつもりですか? Dan Genshin pun terdiam memandangi godong-godong. Katsura yang merasa curiga mengirim seorang anggotanya yang bernama Izuka untuk menyelidiki Tomoe karena kedatangannya yang tiba-tiba. Dan bahkan salah satu anggotanya menyatakan bahwa kini Genshin bisa tertidur lelap dengan kehadiran Tomoe yang dimana sebelumnya Genshin selalu terjaga siap bertempur. Himraba, Tomoe de, nada juga. Namun setelah semua penyelidikan dilakukan, tetap pada akhirnya mereka tak menemukan bukti yang mencurigakan tentang Tomoe. Di suatu hari Tomoe mengajak Genshin pergi ke sebuah festival. Di sana terlihat banyak keluarga yang menikmati festival tersebut. Dan Tomoe pun berkata, lihatlah betapa berharganya keluarga-keluarga itu. Dengan maksud menyindir Genshin yang dalam misinya, pasti akan terambil nyawa keluarga seseorang di luar sana. Namun bagi Genshin sayangnya tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan, karena di sisi lain, banyak juga orang yang membutuhkan perubahan zaman, di mana tidak ada lagi peperangan. Hiyo no tamene tatakai toいうものなのか。本当にあるのでしょうか。時代を進めるためには誰かが立ちを振らねばならない。その誰かが戦い。Namun setelah itu tetap saja perkataan Tomoe yang ada benarnya, karena juga ke dalam benar Genshin. Hiyo no tamene tatakai toいうものなのか。本当にあるのでしょうか。Shinseng Gumi kini telah mendapat info penting dari seorang anggota Josu yang telah mereka interogasi. Didapatkan bahwa malam itu banyak anggota Josu akan berkumpul untuk merencanakan pergerakan mereka, dan dikabarkan bahwa Katsura juga akan berada di sana.
Yang hal itu membuat Shinshin Gumi hendak menyergap mereka. Isugaya mengetahui hal itu langsung mengabarkan Genshin memintanya segera ke sana untuk membantu kelompok Josu dan menyelamatkan Katsuda. So你都是做好Katsuda不交的时候就导致大概吧，就是大概一个人的话什么都在嘞。Katsudaさんまみたいじゃ。哦哟，老注意注意。哎。Shinshin Gumi kini telah sampai di tempat tersebut dan terjadilah pembantaian di sana. Salah satu anggota Josu yang berhasil kabur, tersandung-sandung dikejar oleh seorang anggota Shinshin Gumi yang bernama Soji, hendak menghabisinya. Seketika Genshin kebetulan tiba dan terjadilah perduelan antara mereka. Soji juga bukanlah pendekar kaleng-kaleng di mana dirinya hampir bisa menyamai kecepatan Genshin. Genshin memenangkan pertarungan tersebut membuat Soji terluka parah. Tak lama kemudian Seito juga tiba di sana dan hampirlah terjadi pertarungan terbesar abad itu. Yang lalu anggota Josu datang mengabarkan kepada Genshin bahwa Katsuda berhasil selamat dari penyergapan itu dan memintanya untuk menghindari pertarungan tersebut. Shibura. Pertanian luka batusan. Shibura. Katsuda sangat miris. Aduh, Umairana Ningke temukan di sini. Kejadian itu membuat jumlah pejuang Josu berkurang sangat drastis membuat Katsuda menyuruh anak buahnya mengabari mereka untuk mundur sementara. Karena pasukan Shinshin Gumi bisa datang kapan saja menggerebek mereka. Dan benar saja, malam harinya Shinshin Gumi mendatangi penginapan itu. Genshin yang merasa berkewajiban menjaga Tomoe, menghindari pertarungan dan mengajaknya melarikan diri dari tempat tersebut. Keesokan harinya mereka bertemu dengan Katsuda, yang kemudian mengabarkan bahwa kondisi mengharuskan mereka untuk bersembunyi sementara. Genshin diminta bersembunyi di sebuah desa terpencil bersama Tomoe. Ojiro,形だけで結構だ。日村を頼む。Genshin yang hatinya pun sudah mulai lunak pada Tomoe, turut meminta Tomoe menemaninya di sana. Sebenarnya, Tomoe ni kurasu, Tomoe ni. Hai, otomo sasete itadakimasu. Mereka pun akhirnya menjalani hari-harinya di mana mereka makin tampak layaknya pasutri muda yang semakin mesra, di mana Genshin pun juga mulai berubah sebagai insan manusia, di mana dia berkata bahwa ambisinya selama ini hanyalah kesombongannya semata, di mana akhirnya dia juga menemukan kebahagiaan dan ketenangan hati saat menjalani hidupnya yang sederhana bersama Tomoe. Kokonichi de wa wakatta koto ga aru. Hitori de mo oku no hitobita no shiawase o mamoru tame ni, shikashi sore ga ika ni omoiabari da to ka. 幸せというものかどういうものなのかは俺は何も分かってなかった。それを教えてくれた気がするよ。Tiba-tiba Izuka mampir untuk melihat keadaan mereka. Dan ternyata hanyalah sebuah tipu muslihat semata. Karena setelah dari sana, terkuak bahwa Izuka lah yang sebenarnya selama ini adalah seorang mata-mata musuh yang menyusup ke kelompok Katsuda. Tampak Izuka melaporkan situasi Genshin yang melunak pada sekelompok pasukan yang dipimpin oleh seorang pendekar bernama Tatsumi yang ditugaskan untuk menghabisi Genshin. Dan di sana juga muncul seorang bocil bernama Enishi yang diminta oleh Tatsumi untuk melanjutkan pergerakan selanjutnya. Ternyata Enishi adalah adik dari Nona Tomoe. Enishi lalu berkata bahwa ia membawa pesan namun entah apa pesannya. Lalu saat Genshin datang, Enishi tampak sedikit marah dan meninggalkan kakaknya entah apa penyebabnya. Suka. Sumimasen, wagamama na kode. Ade, turareru yote shinpai na no de ado, dori de hiedo akita. Sore itu Tomoe lalu menceritakan tentang masa lalunya yang kelam di mana dulu ia sempat ingin menikah. Namun calon pasangannya yang merupakan pasukan Shogun dengan malangnya terbantai pada suatu malam, membuat dirinya setiba menangis membuat Genshin mencoba menenangkannya. Dan akhirnya sore itu pun berujung pada malam yang mereka lalui bersama. Kira-kira oleh siapakah pasangannya terbunuh?
Keesokan harinya Tomoe tanpa pergi ke suatu tempat. Ternyata Tomoe adalah mata-mata yang juga bekerja pada pasukan bayangan itu dan terkuak bahwa calon pasangan Tomoe yang terbunuh adalah si pemuda yang dihabisi oleh Genshin yang telah kita lihat di awal film tadi, membuat Tomoe saat itu akhirnya memutuskan untuk membalas dendam dengan bekerja sama dengan pasukan tersebut. Namun Tomoe yang telah melihat bagaimana Genshin sebenarnya, kini telah jatuh hati pada Genshin, yang lalu dirinya berusaha melindungi Genshin dan jebakan mereka dengan berusaha membunuh Tatsumi, namun digagalkannya. Adalah kelakuan Sakeda. Semikecil di kota Sayuchi, Genshin yang berada di rumahnya didatangi Isuka yang lalu menguak identitas Tomoe. Soko Gadep. Ikkyo Mitimi. Yang memiliki tujuan menghancurkan batin Genshin supaya Genshin gampang diserang, lalu Isuka melaporkan keberadaan Tomoe dengan maksud supaya Genshin ke sana dan masuk ke dalam jebakan Batman yang telah disiapkan. Genshin disertai hatinya yang terbelah dua, menyeret kaki hendak mendatangi mereka, namun menemukan bahwa ia sudah dinanti oleh banyak pasukan. Dengan sengitnya pertarungan terjadi di mana satu persatu lawan dapat dikalahkan dengan cukup sulit, sampai akhirnya salah satu lawan yang sekarat meledakkan sebuah bom membuat Genshin penglihatannya terganggu. Tatsumi yang mendengar ledakan tersebut menyadari bahwa anak buahnya berhasil dikalahkan, membuat dirinya memutuskan untuk menghadapi Genshin seorang diri, di mana Tomoe berusaha mencegahnya, namun malah mendapat togen panas di perutnya, membuatnya jatuh tak berdaya. Pertarungan besar pun terjadi, di mana Tatsumi memanfaatkan kondisi Genshin yang terganggu penglihatannya, dengan menebas dan mempermainkan Genshin dengan serangannya. Genshin yang kini fisik dan batinnya pun melemah, cukup kesulitan melawan Tatsumi yang memang rada tinggi ilmunya, di mana ketika Tatsumi hendak memberikan serangan terakhir tiba-tiba Tomoe hadir untuk melindungi Genshin dari tebasan, namun di mana posisi Genshin yang sedang tidak bisa melihat apa yang ada di depannya, ketika melakukan serangan kepada Tatsumi. Tertebaslah juga Tomoe yang berada di sana. Genshin yang mengetahui itu pun terjatuh dalam kesedihan, di mana Tomoe yang di ujung tanduk juga meminta maaf kepada Genshin, dan di saat terakhirnya, dia meninggalkan bekas luka yang sama pada Genshin di wajahnya. Keesokan harinya dirinya didatangi oleh Katsura, yang telah mengetahui bahwa Izuka lah yang memang selama ini menjadi biang keadinya. Dengan kondisi Genshin yang masih berluka, walau dengan berat hati, Katsura harus menyampaikan bahwa Josu membutuhkan kekuatan Genshin untuk melanjutkan perjuangan mereka. Genshin yang sudah merasa kepalang tanggung atas perjuangannya selama ini, menyetujuinya namun bersumpah, ketika era baru telah datang, ia akan membuang pedangnya. Suka. Genshin lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Tomoe dan pergi dengan membakar semua kenangan mereka bersama, lalu ia pun melanjutkan misinya, berjuang untuk mendatangkan era perdamaian. Dan kisah pun selesai.